Perkenalkan, nama saya Dedi Saputra ya. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal matematika, di mana tentang suhu, konversi suhu. Oke, kita lanjut. Kita mulai soal pertama. Oke, pertama di sini udah ada tabel dengan grades Fahrenheit dan grades Celsius. Oke, kita ada dua rumus. Kita buat rumus yang pertama itu, rumus pertama ada C sama dengan F kurang 72 5/9. Dan yang kedua rumusnya, ini rumus Celsius, dan ini yang kedua rumus derajat Fahrenheit, di mana rumusnya F sama dengan C kali 9/5 tambah 32. Oke, gimana soal pertama itu kita disuruh mencari dari Fahrenheit ke Celsius. Kita akan mencari Celsius. Oke, yang pertama kita pakai rumus Celsius, di mana C dengan ya F-nya itu ini 40 minus 48 dikurang 32. Oh, di sini ada kurang teman-teman. Oke, dan 5/4. Oke, kita kerjakan yang dalam kurung dulu, dimana minus 48 dikurang minus 32 itu adalah minus 80. Minus 80 dikali 5 sama dengan 35 sama dengan minus 400/9. Minus 400/9 adalah minus 44,4 derajat Celsius. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Yang kedua itu rumusnya sama. C sama dengan 111 kurang 3 2 5/9 sama teman-teman. Jadi kita langsung kurangkan saja. Jadi 111 kurang 32 itu 79 dikali 5 sama dengan 395/9 sama dengan 40. 395 bagi 9 itu 43,889 derajat Celsius. Oke, kita sudah menemukan 1 dan 2. Kita masukkan tempatnya sini, min 4 derajat. Dan yang kedua di sini ada 43,889. Ini 9 derajat. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Lanjut
yang ketiga ya, yang dari Celsius ke Fahrenheit. Oke, dimana itu kita, aduh, dimana kita tuh menggunakan rumus yang Fahrenheit, dimana rumus yang tadi itu F sama dengan Celsius kali 9/5 tambah 2. Oke, ini rumusnya. Kita masukkan yang pertama itu ada F sama dengan Celsius itu 3,2 kali 9,5 tambah 32. Oke, langsung saja. Di situ 2,3 kali 9 sama dengan 28 per 5 28,8 per 5 sama dengan 28,8 bagi 5 itu sama dengan itu 5,76 tambah 32 sama dengan 37,76 derajat Fahrenheit. Jadi dalam jumlah kita lanjut ke nomor 4, di mana rumusnya sama. Jadi langsung saja, F sama dengan 27 dikali 9/5 tambah 32, dimana 27 kali 9 itu ada 243 per 5 dengan 243 dibagi 5 itu ada 48,6 tambah 32 dari sini sama dengan 80,6 derajat Fahrenheit. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kita masukkan dulu teman-teman di sini. Di sini 37,706 dan di bawah 80,6. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya, dimana ada A, convert 7,2 gallons to liter. Jadi, dimana itu kita akan masukkan pertama dulu satu galon itu sama dengan 3,78541 liter. Dan satu PET ini yang untuk yang kedua teman-teman, PET meter grams pounds. Jadi satu PET sama dengan 0,3048 meter. Yang ketiga, 1 gram sama dengan 0,00
220462 pon. Oke, kita akan langsung mengerjakan yang pertama ini, yang A, dimana yang A itu 7,2 dikali dengan 3,78541, dimana sama dengan 27,2549 liter. Oke, kita lanjut soal yang kedua, yang B, dimana yang B itu satu petnya 0,3048 meter. Oke, dimana itu 10.000 dikali dengan 0,3048 sama dengan 48 meter. Dan yang C itu ada 727 dikali sama 0,00220462, mana jawabannya itu adalah 1,6028 pounds. Jadi inilah hasil dari convert 7,2 gallons ke liter, ini 27,2549, dan convert 10.000 pets ke meter itu ada 3.048 meter. Dan yang terakhir itu 727 gram ke pounds itu ada 1000,6028 pounds. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di mana di sini ada tabel pecahan, desimal, dan persen. Di mana di sini ada pecahannya, kita kerjakan pertama itu 1/10 dikali 100. Nah, di sini kita mencari desimal 1/10 itu. Jadi 1 bagi 10 itu sama dengan 0,1 kali 100 sama dengan 10%. Oke, kita sudah mendapatkan ini desimalnya 0,1 persennya itu 10%. Oke, kita lanjut kedua, mana yang kedua ini ada 13/74, mana 13/74 ini kali 100 sama seperti yang pertama tadi. Jadi 13 bagi 74 itu adalah 0,1757 kali 100 sama dengan 17,57%. Oke, di sini udah kita ketemu nilai desimalnya dan ini nilai persennya. Oke, di sini kita udah menemukan nilai desimal dan persennya. Di sini desimalnya adalah 0,1757, persennya itu ada 17,57%. Oke, kita lanjut yang ketiga, mana yang ketiga itu ada 3/84 kali 100 sama teman-teman. Jadi
di sini 12 bagi 84 itu tambah 3 adalah 3,25 kali 100 hanya 325%. Jadi ini kita udah mengetahui desimalnya itu ada 3,25 persenannya itu 325%. Oke, kita lanjut ke bilangan desimalnya. Di sini kita hapus dulu. Oke, kita mencari bilangan desimalnya dulu untuk ke persen. Jadi di situ ada 0,5 kali 100 itu sama dengan 5%. Berarti di sini 5%. Baru ada yang lanjut, yang keduanya itu ada 0,0023 sama teman-teman. Jadi kali 100 sama dengan 0,23%. Jadi 0,23%. Lanjut yang ketiganya itu ada 17,44 dikali 100 juga sama dengan 1744%. Jadi jawabannya di sini 1744%. Oke, kita cari persen ke desimal lagi teman-teman. Di sini ada 71 per 100. Jadi 71 dibagi 100 itu dengan 0,71. Jadi jawabannya ada 0,71 dan selanjutnya ada 17,33%. Jadi itu 17,33 per 100. Oke, sama dengan 0,1733 karena gimana dibagi teman-teman ya. Jadi jawabannya 0,1733. Dan yang terakhir ini dia 0,0056 per 100 sama dengan 0,000056. Jadi ini ada 0,000056. Oke teman-teman, kita hapus dulu. Kita akan mencari pecahannya. Oke, hapus dulu. Kita akan mencari pecahannya. Dimana oke teman-teman, lanjut kita mencari pecahannya dari 0,05 ya. Jadi di sini tuh kita tulis jadi 5 per 100. Nah di sini bisa disederhanakan teman-teman, dibagi 5. Jadi jawabannya 1 per 20. Jadi jawaban yang ini 1 per 20. Oke, lanjut yang ininya itu adalah 23 per 100. Kita ambil angka terakhir teman, 23 dikali 10.000 teman-teman. Dibagi 10.000. Dibagi 10.000
itu dia berarti tidak bisa dibagi teman, berarti tidak bisa disederhanakan, tidak bisa disederhanakan, tidak bisa disederhanakan. Berarti jawabannya langsung aja teman-teman, 23 per 10.000. Oke, kita lanjut. Di situ ada 17,44, jadi kita langsung 17.744 per ini 100 teman-teman. Oke, ini bisa disederhanakan jadi dibagi 4 dengan 436 per 25. Jadi inilah jawabannya teman-teman, 436 per 25 per 25. Jadi kita lanjut ke 71 per 100. Ini juga tidak bisa teman-teman dibagi, disederhanakan juga tidak bisa, jadi kita langsung aja 71 per 100. Oke, kita lanjut lagi dari sini. Di mana itu 1733. Sini teman-teman, 33 per 10.000. Nah, ini juga tidak bisa disederhanakan, jadi langsung saja teman-teman. Jadi 1733 per 1000. 10.000. Sorry. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Di situ ada 56 per. Nah, ini kita buat 1 juta teman-teman. 1 juta. Jadi jawabannya itu ini masih bisa dibagi, disederhanakan dibagi 8 ya. Bagi 8 kita dengan 7 per 125.000. Jadi jawabannya 7 per 125.000. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Dimana yang pertama ini, berapakah 14% dari 150? Oke, tapi di sini kita akan memasukkan rumus dulu ya teman-teman. Rumusnya itu ada di sini ada P sama dengan B kali R. Lalu yang kedua itu ada R sama dengan P per B. Dan yang ketiga itu ada B sama dengan P per R. Oke, dimana soal pertama itu kita bagi dulu teman-teman. Ini ada 14. Kita akan mencari berapakah 14% dari 150. Oke, 14% bagi 100 itu sama dengan 0,14. Jadi 0,14 dikali 150 sama dengan 21. Oke, di sini jawaban yang pertama. Baru lanjut ke kedua. Berapakah 11,35% dari 720? Oke, kita langsung aja. Kita bagi dulu ya teman-teman. 11,35 sama kayak dari tadi, 35 per 100 itu sama dengan 0,1135. Jadi
0,1135 dikali 720 itu sama dengan 81,72. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Itu juga berapakah 0,001% dari 4.410. Jadi langsung aja teman-teman, dimana itu sama menggunakan rumus sama teman-teman, kita menggunakan ini. Jadi kita buat 0,001 per 100 sama dengan dibagi teman, jadi 0,00001. Jadi di sini kita kalikan 0,00001 dikali 4.410 sama dengan itu jadinya 0,0441. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, teman-teman, yang di sini itu dari 1 sampai 3 ini kita menggunakan rumus P sama dengan B kali R. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang di nomor 4, dimana 15 adalah berapa persen dari 22. Oke, kita pakai rumus yang ini teman-teman. Ini yang kedua. Jadi R itu sama dengan 15 per 22 itu sama dengan 0,6818. Itu 0,6818 dikali 100 sama dengan R sama dengan 68,18%. Oke, ini nomor 4 itu berarti 68,18%. Oke, kita lanjut yang ke 5. Dimana yang kelima itu 400 adalah berapa persen dari 100. Oke, kita langsung pakai rumus yang sama ya teman-teman. Jadi R sama dengan 400 per 100 sama dengan 4. Jadi itu dikali 100 sama dengan 400%. Oke, lanjut ke nomor 6. 0,62 adalah berapa persen dari 96. Jadi rumus yang sama, jadi R sama dengan 0,62 per 96 sama dengan 0,00646 dikali 100 sama dengan itu R sama dengan R sama dengan 0,646%. Oke, inilah kita ketemu jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke teman-teman, jadi kita lanjut nomor 7 itu. Jadi ini rumus-rumus ini ada artinya. P
ini artinya adalah part atau bagian, B ini adalah base atau total keseluruhan, R ini rate atau persen. Oke, kita lanjut soal nomor 7, dimana soal nomor 7 itu ada 29 adalah 32% dari angka berapa. Jadi kita cari itu dari angka berapa ya teman-teman. Jadi kita pakai rumus yang ini, B sama dengan P per R. Jadi B sama dengan atau base itu 29 per 0,32. B sama dengan 90 605. Oke, nah jawaban teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman, kita ke nomor 8, dimana nomor 8 itu 135 adalah 37% dari angka berapa. Oke, lanjut teman-teman, pakai rumus yang sama. Jadi B sama dengan 135 per 0,0037. Kenapa 0,37? Karena 37% dibagi 100 itu 0,0037. Sama dengan itu jawabannya adalah 36,486,49. Oke. Ini karena 135 dibagi 0,0037 itu adalah 36.486,49. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, dimana itu ada sama yang nomor 9 sama kayak 7 sama 8, dimana itu 18 adalah 300% dari angka berapa. Jadi kita langsung aja, B sama dengan 18 per 3, karena 300 bagi 100 itu adalah 3. Jadi 18 dibagi 3 itu 6. Oke, kita sudah menjawab. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 10, dimana nomor 10 itu, jika Julia menerima kenaikan gaji sebesar 7% dari gaji barunya adalah 33,560 US dollar, berapa gaji awalnya. Oke, ini kan kita pakai rumus. Pertama itu kita mencari R-nya itu sama dengan 107%. Oke, 107% itu tuh sama dengan itu, kita harus kita sederhanakan, jadi dengan 107 per 100 bagi dengan 1,007. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi P-nya sama dengan 33,560. Nah, kita udah mencari ini ya teman-teman sederhananya. Jadi kita akan
memakai rumus yang ini teman-teman. Yang ketiga, B sama dengan P per R. Jadi B sama dengan 33,560 per 1,07 itu sama dengan 31,3645 dolar. Bukan dolar ini, jadi di sini ada. Gitulah teman-teman. Jadi gaji awalnya itu 31,3645 dolar. Jadi sekian dari saya tentang materi yang ini. Semoga bermanfaat. Jika ada penulisan yang salah atau kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih.